Hari ini saya akan khotbah tentang menguasai lidah. Dalam tema penguasaan diri di bulan Juli yang kita angkat di Gereja ICI, saya percaya bahwa kalau kita mau belajar menguasai diri kita, yang harus kita kuasai itu yang pertama pikiran kita dan kedua lidah kita. Tadi pagi saya khotbah tentang mengendalikan pikiran dan sekarang saya ingin khotbah tentang menguasai lidah. Amsal 18 ayat 21 berkata, hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Gaung atau efek dari perkataan lidah tidak hanya kita tuai di kehidupan hari ini, tapi akan menjadi pertanggungan jawab kita ketika kita berpulang nanti. Itu maksud firman Tuhan. Hidup dan mati dikuasai lidah. 1 Petrus 3 ayat 10 berkata, siapa yang mau mencintai hidup, yang mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan menipu. Matius 12 kita baca sama-sama. Ayat 36. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan. Dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Yesus mengingatkan kita untuk berhati-hati dengan perkataan kita. Karena setiap perkataan sia-sia yang kita pikir cuma main-main, enggak bermaksud. Tapi itu harus kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Nah kalau hidup dan mati kita ini dikuasai lidah, ada benarnya bahwa yang harus kita kuasai dan kendalikan adalah lidah kita. Jangan sampai karena lidah kita berbuat dosa. Yang setuju katakan amin. Saya ingin angkat dari Yakobus 3, judul perikopnya dosa karena lidah. Ayat kedua kita baca sama-sama. Sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang sempurna yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Ayat ketiga, kita mengenakan kekang pada mulut kuda sehingga ia menuruti kehendak kita. Dengan jalan demikian kita dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Ayat 4, dan lihat saja kapal-kapal walaupun amat besar dan digerakkan oleh angin keras, namun dapat dikendalikan oleh kemudi yang amat kecil menurut kehendak jurumudi. Demikian juga lidah, walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihatlah betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Lidah pun adalah api. Ia merupakan suatu dunia kejahatan dan mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita sebagai sesuatu yang dapat menodai seluruh tubuh dan menyalakan roda kehidupan kita, sedang ia sendiri dinyalakan oleh api neraka. Ayat ke-7. Semua jenis binatang liar dan burung-burung serta binatang-binatang menjalar dan binatang-binatang laut dapat dijinakan dan telah dijinakan oleh sifat manusia. Tetapi tidak seorang pun yang berkuasa menjinakkan lidah. Ia adalah sesuatu yang buas, yang tak terkuasai dan penuh racun yang mematikan. Ayat 9, 10, 11. Dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini saudara-saudaraku tidak boleh demikian terjadi. Adakah sumber yang memancarkan air tawar dan air pahit dari mata air yang sama? Kalau Anda mau belajar menguasai diri Anda, yang harus Anda taklukkan adalah lidah Anda. Katakan, aku harus menguasai lidahku. Supaya jangan sampai kita berdosa karena lidah. Katakan amin. Mazmur 39 ayat 2a berkata, pikirku aku hendak menjaga diri, supaya jangan aku berdosa dengan lidahku. Sekarang saya sudah baca ayat begitu panjang. Anda yakin, Anda setuju dengan saya bahwa kunci menguasai diri adalah kita harus menguasai lidah. Amin. Kalau orang tidak berdosa lagi dengan lidahnya, dia orang yang sempurna kata firman Tuhan. Dan dikatakan sangatlah sulit. Lidah tuh kecil tapi sulit sekali.
Kayak api kecil yang bisa bakar hutan. Omongan satu orang bisa memprovokasi satu bangsa pecah. Omongan satu orang bisa bikin satu rumah tangga hancur. Omongan satu orang bisa memporak-porandakan kesatuan gereja. Omongan satu orang yang tidak baik bisa menghancurkan banyak pekerjaan baik yang sudah dibangun. Oleh karena itu, kuasailah lidahmu. Saya akan kasih 3 poin cara mengendalikan lidah, cara menguasai lidah kita. Yang pertama, keep a good heart. Keep a good heart. Jaga hatimu tetap baik. Karena Yesus berkata dalam Lukas 6 ayat 45. Orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaan hatinya yang baik. Dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Karena sama-sama yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Ingat, perkataan mulut meluap dari hati. Kalau Anda mau mengendalikan lidahmu, yang Anda harus jaga tuh hatimu. Hatimu harus baik, gak boleh jahat. Karena kalau hatimu baik, yang keluar tuh baik kata Yesus. Tapi kalau hatimu jahat, yang keluar tuh jahat. Ada orang yang bisa pura-pura baik, tapi tunggu ketika dia disakiti. Ketika dia merasa tidak dihargai, ketika kepentingannya gak sampai, ketika dia dirugikan orang, keluar tuh aslinya. Betul gak? Kadang-kadang kita bilang gini, duit bikin dia khilaf. Enggak, duit tuh cuma bantu bikin dia sadar hatinya sendiri. Semua orang lihat duit tapi responnya beda. Jangan salahin duitnya, ada yang bilang uang jahat. Siapa bilang uang jahat? Cinta uang yang jahat. Orang karena cinta uang bisa kejam sama orang. Bisa kejam sama orang tua. Hati kita harus baik. Keep a good heart. Gak boleh jahat sama orang. Anda tahu kalau Anda pahit sama orang, Anda akan menyakiti yang lain. Kalau Anda simpan kepahitan, mulut Anda akan menyakiti orang-orang di sekitar Anda. Karena hurting people always hurt others. Jangan kumpul sama orang-orang barisan sakit hati. Biasanya kalau orang udah keluar dari sebuah perusahaan, pasti ngumpulnya sama teman-teman yang sakit hati juga sama perusahaan itu. You're not going to be better. Mazmur 106 ayat 32. Mereka menggusarkan dia dekat air Meriba, sehingga Musa kena celaka karena mereka. Sebab mereka memahitkan hatinya, sehingga ia teledor dengan kata-katanya. Lihat, orang yang hatinya pahit teledor dengan kata-kata. Makanya gini, ada pepatah berkata, jangan berjanji saat gembira. Jangan mengambil keputusan saat kamu marah. Jangan cepat-cepat bikin keputusan saat kita sedang marah. Udah pasti salah. Hati yang pahit dikatakan membuat orang teledor dengan kata-katanya. Artinya apa? Orang yang teledor itu, dia gak pikirin akibatnya. Dia gak pikir panjang. Bahkan dia gak mikir apakah kata-katanya akan melukai orang. Makanya jangan jadi orang yang pahit. Jangan dendaman. Jangan simpan kepahitan, kebencian. Tahu gak? Orang yang suka nyimpan kemarahan, kebencian itu akan berbahaya bagi sesama. Efesus 4 ayat 26 berkata, apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Mazmur 37 ayat 8 berkata, berhentilah marah, tinggalkanlah panas hati itu. Jangan marah, itu hanya membawa kepada kejahatan. Makanya kenapa Tuhan tuh ngajarin kita supaya kita ngampunin orang. Why should we forgive people? Supaya kita tuh, hati kita gak berubah jadi jahat. Dari marah bisa jadi jahat sama orang. Tahu gak, kemarahan dan kepahitan merupakan celah, pintu untuk iblis memperalat kita untuk berbuat jahat. Anda percaya? Kenapa orang yang tadinya tuh baik banget gitu, tiba-tiba bisa berubah jadi jahat banget.
Cuma gara-gara dia dikecewakan, gara-gara dia sakit hati, dia marah, berubah dari baik jadi jahat. Bukan masalahnya orang ini punya kepribadian ganda, no. Dia nggak jaga hati aja. Karena kepahitan, kemarahan menjadi celah yang kita buka untuk iblis menguasai hati kita dan memperalat kita untuk berbuat jahat. Kita lihat dalam Kejadian 4, dalam kisah Kain dan Habel. Kita baca ayat keempat sama-sama. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Ayat ke-6 sama-sama. Firman Tuhan kepada Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, lihat, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau. Tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Ayat 8. Kata Kain kepada Habel adiknya, marilah kita pergi ke padang. Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habel adiknya itu dan membunuh dia. Perhatikan, bermula dari iri hati. Hati-hati yang suka dengki sama orang. Bermula dari iri hati. Dia marah, mukanya muram. Apa yang dia lakukan? Saya yakin sebelum orang bikin kejahatan dia udah renungkan. Dia udah rencanain. Gimana caranya ngebunuh adiknya? Kapan? Di mana? Udah dipikirin, betul nggak? Nggak spontanitas. Yuk ke padang yuk. Dia mau bunuh pakai apa kalau dia belum siapin pisau? Semua kejahatan yang kita lakukan berawal dari kemarahan yang kita simpan di hati kita. Lalu iblis masuk di dalam perenungan kita. Pintu terbuka, dosa sudah mengintip. Kamu sambut enggak? Enggak, harusnya kamu kuasai. Enggak, aku enggak boleh jahat sama adikku. Kenapa orang bisa jahat sama adik, sama kakak, sama sahabat, sama orang tua, sama anak sendiri? Why? Karena enggak jaga hati. Kamu mengizinkan iblis menguasai hatimu dan membuat kamu melakukan kejahatan. Bayangin karena iri hati bisa bunuh adik sendiri. Jangan sampai kita nyimpan benci, jangan sampai nyimpan iri hati, jangan simpan kemarahan, jangan simpan kepahitan. Katakan amin. Orang yang menyimpan kemarahan, kepahitan, kebencian sangatlah berbahaya bagi sesama. Angry people will be a danger to others. Why? Kita itu lihat banyak kejadian di dunia ini ya. Sebenarnya kejahatan itu hanya bermula dari gini. Dia pengen. Tapi nggak dapet, kata firman Tuhan ya kan. Iri hati itu dari mana? Pengen punya yang orang lain punya. Pengen dipuji kayak dia. Pengen dihargain. Dari gila hormat orang bisa nyelakain temen. Rebutan pujian dari atasan. Cari muka, peralat temen. Atau jelek-jelekin temen, lihatin jahat banget loh. Hati kita gak boleh jahat, saya ulangin. Keep a good heart. Kalau Anda mau jaga hati Anda, yang paling penting dengerin ini. Keluarlah dari lingkungan yang toksik. Seperti apa lingkungan yang toksik? Orang-orang pahit yang akan memahitkan hati Anda. Sometimes, orang-orang yang nongkrong sama tukang gosip itu gak pernah punya masalah, bahkan mungkin gak kenal sama orang yang digosipin. Tapi karena ikut nongkrong dan denger terus jadi ikut ngegosipin, ngetawain dan nyukurin. Ada amin? Hey, orang-orang pahit akan memahitkan hati kita. Rugi gak? Rugi banget. Mazmur 64 ayat 3 berkata, sembunyikanlah aku terhadap persepakatan orang jahat. Terhadap kerusuhan orang-orang yang melakukan kejahatan. Yang menajamkan lidahnya seperti pedang. Yang membidikkan kata yang pahit seperti panas. Hatimu langsung ikut pahit. Mungkin kamu enggak punya masalah sama orang tuamu, sama pasanganmu, sama atasanmu. Tapi karena banyak dengar orang-orang pahit nih ngomong. Lu percaya sama dia. Lu untungnya apa bantu dia? Lama-lama Anda terpengaruh, amin.
Mazmur 1 ayat 1 berkata, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Siapa teman ngumpulmu? Tukang gosip. Pencemooh ini suka ngomongin orang. Orang fasik ngerti kebenaran tapi hidup dalam dosa. Orang berdosa ya jangan ditanya. Masukannya udah pasti salah. Dengar baik, orang-orang yang toksik ini menyesatkan Anda. Keluar dari situ. Mending gak punya teman daripada ngumpulnya sama yang begini. Gak berguna. Meo Yung. Jangan Yung. Jangan duduk sama orang-orang yang merancangkan kejahatan terhadap orang lain. Amin. Kalau kita duduk sama temen yang dia tuh punya planning gak baik terhadap orang, cepat pergi dari situ. Saya kasih tahu, jangan sampai Anda yang suwe. Kalau dia dituntut pencemaran nama baik atau komplotan yang menginisiasi perbuatan jahat, Anda yang duduk sama dia ikut kena loh. Setuju dengan mereka aja kata firman Tuhan salah. Amin. Jangan duduk dengan orang-orang yang omongannya gak berguna dan gak membangun, bikin Anda capek, lelah dan lemah. Emang enak duduk gosipin orang? Enak Bu Heni, kita kalau makan bakso nanya ada gosip apa gitu. Saya ketawa tiap kali ditanya sama teman saya ada gosip apa. Gue liatin aja, salah orang loh. Dengar, ngomonglah yang membangun. Kalau Anda nganggur banget, gak ada kerjaan, yuk pelayanan yuk. Biar bawelnya tuh berguna dikit gitu loh, ngedoain orang sakit, ya gak sih? Bantuin orang susah, daripada gara-gara mulut lo masuk neraka coy. Setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkan pada hari penghakiman kata Yesus. Ngomong deh tuh sembarangan. Katakan kanan kirimu, jaga mulutmu. Amen. Yang terakhir, cara menguasai lidah. Ini penting, ini penting. Cara menguasai lidah. Tunjuk dahimu sama-sama. Ngomong sama diri sendiri, jangan nunjuk orang. Think before you talk. Think before you talk. Amen. Dengar, mikir dulu baru ngomong. Gimana ngendaliin lidah kita tadi, jaga hati kita tetap baik, tetap murni, tetap bersih, tetap tulus. Yang kedua, kita harus mikir baru ngomong. Yang ngendalin lidah kita ini kecerdasan kita. Orang cerdas bukan minum itu. Orang cerdas ngomong yang benar. Amen. Singkatan dari think itu bagus. Boleh multimedia? T, is it true? Apakah yang Anda omongin itu benar? Yang kedua, H, is it helpful? Nolong gak sih? Kalau nggak nolong jangan ngomong. Slogan saya kan. I, is it inspiring? Apakah menginspirasi, membangun, menghibur? Kalau enggak, gak usah. N, is it necessary? Perlu gak sih diomongin gitu bahasanya? Emang perlu ya diomongin ya gitu. K, is it kind? Baikkah perkataan itu? Lemah lembutkah? Apa bangkitin kemarahan? Kita bahas secara cepat. Is it true? Amsal 15 ayat kedua. Lidah orang bijak mengeluarkan pengetahuan. Tapi mulut orang bebal mencurahkan kebodohan. Hati-hati. Perkataanmu bisa menunjukkan cerdas atau tidaknya kamu. Orang cerdas itu yang keluar dari mulutnya tuh nambah ilmu orang. Bikin orang-orang itu hidup lebih baik. Pengetahuan itu harusnya kan berguna buat kehidupan, bener gak? Dari kita yang gak ngerti hidup sehat jadi ngerti hidup sehat. Dari kita-kita yang gak ngerti ngurus anak jadi ngerti ngurus anak. Perkataan kita harusnya pengetahuan yang membangun hidup orang. Bukan omongan-omongan yang gak penting dan yang bodoh. Nah, perkataan is it true? Jangan bohong dong. Anak Tuhan kok doyan bohong. Bohong ada yang tipis atau bohong putih. Suka nambahin bumbu cerita. Nah itu bohong loh. Jangan menyampaikan yang tidak benar. Lebih baik Anda bilang saya tidak tahu. Jangan sok tahu. Amin.
Daripada bohong bilang, I'm not sure. I don't know. Instead of you lying and pretending that you knew everything. Jangan sok tahu. Amen. Ada amin di sini? Yesus berkata dalam Matius 5 ayat 37, sama-sama. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Yang tukang bohong, kamu lagi diperalat si jahat. Efesus 4 ayat 25. Karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain. Karena kita adalah sesama anggota. Ada yang bagus banget nih. Jangan hidup dengan mulut serong. Amsal 6 ayat 12. Baca yuk. Tak bergunalah dan jahatlah orang yang hidup dengan mulut serong. Yang mengedipkan matanya, yang bermain kaki, menunjuk-nunjuk dengan jari, yang hatinya mengandung tipu muslihat, yang senantiasa merencanakan kejahatan, dan yang menimbulkan pertengkaran. Itulah sebabnya ia ditimpa kebinasaan dengan tiba-tiba. Sesaat saja ia diremukkan tanpa dapat dipulihkan lagi. 6 perkara ini yang dibenci Tuhan. Bahkan 7 perkara yang menjadi kekejian bagi hatinya. Hafalin. Nomor 1, mata sombong. 2, lidah dusta. 3, tangan yang menumpahkan darah orang yang tidak bersalah. 4, hati yang membuat rencana-rencana yang jahat. 5, kaki yang segera lari menuju kejahatan. 6, seorang saksi dusta yang menyembur-nyemburkan kebohongan. 7, yang menimbulkan pertengkaran saudara. Ingat baik-baik, Tuhan paling benci. Di mata Tuhan itu keji, jahat banget gitu istilahnya. Apa sih arti mulut serong? Mulutnya miring? Enggak. Orang yang mulutnya serong itu suka berkata yang negatif sama orang. Menyakitkan. Suka memutar balik fakta. Suka ngejelekin orang. Suka gosip. Berbicara kasar dan menyakiti, menyindir orang. Enggak jujur dan suka memfitnah. Ini mulut serong. Jauh-jauh, jangan begini. Amin. Pulang ini catat khotbah saya ini. Kalau bisa tampilin lagi please tadi. Ada enggak ayatnya? Nah, foto bapak-bapak. Demi keamananmu di masa depan. Foto, laminating, bikin poster gede-gede tempel di rumahmu. Serius. Jangan hidup dengan mulut serong, ayatnya ditempel tuh tadi tuh. Ya, Amsal 6 ayat 12. Jangan lupa ya, ini pesan dan PR dari Ibu Heni. Yuk jauh-jauh dari mulut serong. Kalau ngomong tuh, is it true? Ngomong yang benar, jangan tipu-tipu. Amen. Kalau nggak tahu, bilang nggak tahu. Daripada bohong, bilang I'm not sure. Jangan biarkan lidah kita mengucapkan hal-hal yang jahat. Mazmur 50:19. Mulutmu kau biarkan mengucapkan yang jahat dan pada lidahmu melekat tipu daya. Aduh jangan, stop. Yang berikutnya, think before you talk. Is it helpful? Nolong gak sih? Is it inspiring? Menginspirasi gak sih? Apakah perkataan kita itu menolong orang lain? Apakah perkataan kita itu mengarahkan orang lain? Bikin orang yang tersesat menemukan jalan terang. Menemukan orang yang buntu kasih jalan keluar. Nolong orang, ngarahin orang, ngedidik orang. Saya belajar kadang-kadang tuh untuk menutupi kekikukan. Waktu kita ketemu orang kadang-kadang kayak udah capek ngomong dan udah habis kata-kata. Karena suasana jadi awkward, kita jadi bawel. Anda pernah ngalamin itu? Untuk menyingkirkan rasa kikuk, kita jadi ngomong terus, kita cari-cari bahan terus. Padahal kata firman Tuhan dalam Amsal 10 ayat 19, dalam banyak bicara pasti ada pelanggaran. Dalam banyak ngomong pasti ada yang salah. Jadi lebih baik gimana Bu Heni? Jangan banyak ngomong, ngomong tuh yang penting. Ngomong tuh dipikirin dulu. Amsal 17 ayat 28 bilang, juga orang bodoh akan disangka bijak kalau dia berdiam diri. Bayangin nih sebenarnya dia gak ngerti apa-apa. Tapi karena dia diam aja dan senyum-senyum aja kayak istri-istri yang nemenin suami meeting gitu.
Dikira wah istrinya hebat, istrinya bisa ikut meeting, berarti istrinya pinter banget. Ya kan Bu? Senyum aja. Tapi tetaplah diam supaya tidak nampak kebodohanmu. Amen. Disangka berpengertian kalau ia mengatupkan bibirnya. Orang diam gak akan dijudge bodoh atau pinter. Tapi begitu orang mulai buka mulut, nah kelihatan. Nih orang kurang pinter gitu, bisa paham ya? Yuk lebih baik jangan bawel, jangan bawel. Saya cuma bawel di mimbar doang, percayalah. Gak percaya? Tanya suami saya. Karena Jojo gak suka cewek bawel ya. Yang terakhir ya, think before you talk. Is it necessary? Penting gak sih diomongin? Is it kind? Baik gak perkataan kamu? Apakah membawa damai? Amsal 15 ayat 1 bilang gini. Jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman. Tetapi perkataan yang pedas membangkitkan amarah. Waktu kita ngomong sama pasangan, sama anak, sama orang tua. Apakah perkataan yang kita sampaikan itu kita sampaikan dengan cara yang baik? Kalau pasangan kita, orang tua kita lagi marah, jangan malah kita tuh balasnya kasar. Itu malah akan mancing emosi. Dari nggak ngomong cerai jadi ngomong cerai kan akhirnya, bener gak sih? Dari nggak mau kabur jadi kabur kan tuh anaknya. Kendalikan emosi. Jangan banyak ngomong kalau marah. Apakah perkataan kita itu menghibur, membangkitkan semangat, menyejukkan hati orang, menguatkan, membangun iman. Tapi apakah perkataan kita itu malah menyebabkan orang jadi down, jadi malu dan sebagainya. Apakah perkataan kita itu membawa damai atau justru pertengkaran? Coba cek. Amsal 6 ayat 19 bilang seorang saksi dusta yang menyembur-nyemburkan kebohongan dan menimbulkan pertengkaran saudara. Ingat itu salah satu yang Tuhan benci. Jangan bikin rumah tangga orang rusak karena omongan kamu. Jangan bikin kakak sama adik bertengkar gara-gara omongan kamu. Jangan sampai orang tua sama anak jadi rusak hubungannya gara-gara omongan kamu. Jaga lidah. Mikir, perlu gak sih diomongin? Kalau gak perlu gak usah diomongin, amen. Bijaksanalah. Matius 5 ayat 9, berbahagialah orang yang membawa damai kata Yesus. Karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Kalau dengan omonganmu kamu bikin orang ribut di mana-mana. Kamu bukan anak Allah tapi anak setan, Anda yang ngomong loh. Hindari yuk perkataan yang melukai perasaan orang. Amsal 12 ayat 18, ada orang yang lancang mulutnya seperti tikaman pedang. Tapi lidah orang bijak mendatangkan kesembuhan. Amen. Ini yang penting juga. Amsal 11 ayat 9. Dengan mulutnya orang fasik, baca ini, membinasakan sesama manusia. Ya ampun Bu Heni, masa sih dengan mulut aja bisa bunuh orang? Yang Anda bunuh jiwanya. Orang yang terluka, yang sakit mentalnya itu bukan karena dibunuh dengan fisik, tapi dengan perkataan. Verbal abuse merupakan salah satu kekerasan. Perkataan kita itu bisa membunuh jiwa orang. Perkataan yang tajam dan melukai itu bisa tinggal di hati orang, terngiang-ngiang di telinga dia. Bangun tidur aja dia ingat. Ada yang pernah ngalamin? Lagi mandi aja kita bisa ingat. Saya pernah khotbah tentang jangan bergurau. Itu anak perempuan yang duduk di jemaat tuh langsung nangis. Kenapa? Seumur hidup dia dikatain gendut. Dia sangat tertolak. Saya mau akhiri dengan ini. Dalam bercanda, jangan sampai perkataan Anda membuat Anda bersalah. Amsal 26 ayat 18, ini penting banget, please baca yuk. Seperti orang gila menembakkan panah api, panah dan maut. Demikianlah orang yang memperdaya sesamanya dan berkata, joking only man, aku hanya bersenda gurau. I'm just joking with you, I'm just playing with you. Bercanda doang, jangan baper lah. Sering kan ya denger gitu ya. Padahal firman Tuhan bilang gini, orang yang suka bercanda tanpa mikir tuh orang gila. Karena perkataan kita itu seperti panah dan maut. Waktu kita ngomong, itu nancep di hati orang. Nancep di pikiran dia. Masuk ke alam bawah sadar dia. That's the power of the tongue. Bijaksanalah waktu Anda bergurau. Be wise with your jokes. Bercanda boleh. Tapi jangan sampai berdosa dengan lidah. You know what? Jokes are supposed to make people happy. Setuju gak? Amsal 10 ayat 32. Bibir orang benar
tahu akan hal yang menyenangkan. Tapi mulut orang fasik hanya tahu tipu muslihat. Kalau Anda orang bijak, bercanda Anda tuh nyenengin hati orang. You make people laugh. You make them happy. Anda menghibur yang sedih. Anda membangkitkan semangat yang patah. That's a good joke. Katakan amin. Tapi kalau gurauan Anda bikin yang ketawa jadi nangis. Bikin yang tadinya baik-baik jadi sakit. Bikin orang merasa dipermalukan, direndahkan. It's not funny anymore. Ada orang-orang yang hobinya ngebully orang lain. Suka mencemooh orang. Saya juga suka bercanda, tapi gak boleh keterlaluan. Menyindir, mencemooh, menjatuhkan, menghina. Hindari perkataan-perkataan yang menghina orang lain. Amsal 14 ayat 21, siapa menghina sesamanya berbuat dosa. Tuh perhatiin, lidah bisa bikin dosa kalau kamu menghina. Siapa menghina sesamanya, Amsal 11 ayat 12, tidak berakal budi. Orang yang menghina sesamanya, kata firman Tuhan tuh gak punya otak. Jangan dong. Kadang-kadang sedih. Yakobus 3 ayat 9, yuk baca yuk ayat terakhir deh saya. Dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita. Dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal-hal ini tidak boleh terjadi. Adakah sumber memancarkan air tawar dan air pahit dari mata air yang sama? Satu hari ada salah satu pengerja di ICI datangin saya. Dia nangis, dia bilang, Ci, aku gak mau gabung di komunitas ini lagi. Ada salah satu komunitas tempat dia gabung. Saya bilang, kenapa? Gak membangun, Ci. Di sana tuh udah iman gak dibangun. Aku juga gak bisa cerita apa-apa. Terlalu banyak orang. Aku gak bisa tumpah, dia bilang. Terus yang paling gak lucu, Ci, aku selalu diledek-ledekin, dikatain janda. Padahal dia gak janda. Gitu loh. Hanya karena suaminya kerja di luar kota, gak pernah ada. Tapi dia selalu dijadiin bahan candaan. Dan itu menurut saya kejam. Karena apa? Lu nyumpain suami orang mati kan kalau ngatain istrinya janda. Bener gak sih? Dan kamu gak tahu apa yang sedang dia alami gitu loh. Dia ngalami masalah yang sangat besar. Yang bikin dia nangis terus. Tapi bukannya komunitas itu menghibur dan menguatkan dia, tapi mentertawakan dia. Be careful with your jokes. Kalau itu sampai nyakitin orang, bikin orang down, mempermalukan orang. It's not funny. Amen. Yuk jemaat Tuhan berubahlah. Berhenti duduk-duduk gosip sama orang. Itu gak berguna, gak membangun, melemahkan kamu. Kalau ada orang di sekitar kamu yang suka ngomongin orang lain, jauhin orang itu. Karena percayalah, kalau dia bisa ngomongin orang, one day dia akan ngomongin kamu. Saya udah ngalamin. Anda pikir orang yang bersama-sama dengan Anda adalah orang baik? Dengerin omongannya. Kalau tidak membangun, tidak nambah nilai, bikin Anda lelah, bikin rumah tanggamu rusak, hubunganmu rusak, you're not making a good friend. Jaga hatimu dan pikir sebelum ngomong. Yang mau katakan amin. Kita doa. Tuhan mampukan kami untuk terus jadi saksimu. Mampukan kami oleh kasih karuniamu. Supaya kami bisa menguasai pikiran kami, menguasai lidah kami. Menguasai hati kami. Tuhan, kami ingin hidup terus berkenan sama Tuhan. Pakai hidup kami jadi berkat. Lewat perkataan lidah kami. Kami gak mau hidup dalam dosa. Hanya karena perkataan yang gak kami jaga. Hanya kasih karuniamu yang memampukan kami. Biarlah firman Tuhan ini jadi rema di hati kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Yang diberkati katakan, Amen. Have a blessed Sunday. God bless you. Take care.